Wah, hebat lah Pak Erick guys. Ini barunya kita kata ketum ya, ketua PSSI. Sentiasa bersama dengan timnasnya walaupun di mana mereka bermain ya. Ke Qatar ada, ke Perancis ada. Tetapi kepala kalian masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini kalian bawa ke World Cup qualification. Kita patriot, kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Ya, saya tunduk kepala. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa. Guys, inilah yang dikatakan kalau mahu dicontohkan seorang ketua ya, ketua umum PSSI. Itu yang kita mau contohkan. Bila pasukannya bermain di mana-mana saja akan ada dia tampil di Qatar ke, di Perancis ke, di mana-mana saja. Lepas itu mereka ataupun Pak Erick ni akan sentiasa memberi semangat kepada timnasnya. Bukan hanya duduk di kantor. Bagaimana perlawanan? Okey, tak okey? Okey, kita tukar coachnya, kita tukar pelatih. Bukan begitu guys ya. Betul guys ya? Bukan begitu. Kita sentiasa bersama dengan timnas kita di mana. Itu adalah untuk menyuntikkan semangat untuk timnas-timnas kita. Walaupun kalah, bagi sokongan, bagi dukungan ya. Kalau menang, bagi lagi semangat dan bagi lagi supaya lebih hebat lagi. Begitu sebenarnya kata-kata semangat yang diberikan untuk pasukannya. Bukan hanya duduk di kantor, cukup bulan, cocok kad ATM-nya, di rekeningnya sudah masuk uang. Bukan begitu ya. Begini cara yang sebenar-benarnya ketum. Saya sebenarnya benar guys, saya respect dengan Pak Erick. Benar-benar saya respect dengan Pak Erick. Kerana dia sentiasa ada bersama dengan timnas Indonesia. Itu yang kita mahukan ya. Guys, Witan Sulaiman real berdarah-darah untuk Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, di salah satu momen pertandingan semalam, Witan itu berduel dengan salah satu pemain Guinea. Dan diketahui melalui replay itu Witan diseruduk guys kepalanya dengan kepala pemain Guinea. Yang mengakibatkan kepala Witan itu berdarah guys. Dan menyebabkan kepala Witan itu mendapatkan 5 jahitan guys. Akibat adu banteng dengan kepala pemain Guinea. Tapi jujur di momen ini yang bikin aku geram, wasit sama sekali tidak memberikan kartu untuk pemain Guinea yang menyeruduk kepala Witan. Padahal wasit juga melihat kalau kepala Witan itu sampai berdarah guys. Ya, meskipun Witan udah mengalami luka di kepalanya, tapi dia tetap fight guys hingga menit akhir. Jujur di sini aku sangat respect dan bangga terhadap Witan Sulaiman karena dia tetap berjuang meski kepalanya sedang terluka. Kita doakan semoga Witan Sulaiman bisa segera pulih dan terima kasih Witan udah memberikan segalanya buat Indonesia. Respect buat Witan Sulaiman. Oke guys, berita kali ini segini dulu. Menurut kalian gimana guys tentang Coach Sintayong menangis usai Indonesia dikalahkan Guinea semalam? Ya, berita ini langsung disampaikan oleh Coach Nova Arianto melalui sosial medianya. Ia berkata kalau setelah pertandingan selesai, Coach Sintayong menangis guys. Melalui sosial medianya, Coach Nova Arianto mengatakan, jangan pernah menangis Coach Sintayong. Kita semua tahu apa yang udah Coach Sintayong perbuat untuk sepak bola Indonesia. Ya, mungkin alasan Coach Sintayong sampai menangis karena dia punya ambisi guys untuk membawa Indonesia lolos ke Olimpiade. Dan jujur, aku pribadi sangat terharu melihat reaksi Coach Sintayong yang sampai menangis kayak gini guys. Artinya apa? Artinya dia sangat tulus melatih timnas Indonesia. Dan seandainya udah sampai di titik ini masih ada yang tidak suka dengan Coach Sintayong atau masih ada yang menghujat, aku benar-benar gak habis pikir guys. Karena udah sampai di titik ini aja itu udah luar biasa buat timnas Indonesia. Perlu kita ingat lagi perjalanan Coach Sintayong dari awal 2019 ya, bulan Desember itu peringkat kita 175 guys. Dan puncaknya adalah di bulan Maret 2024, beberapa bulan yang lalu kita ada di peringkat 134 dunia. Dan inilah pencapaian-pencapaian dan sejarah baru yang telah diukirkan Coach Sintayong untuk timnas Indonesia. Di mana sejarah Coach Sintayong bisa membawa timnas Indonesia senior lolos 16 besar Piala Asia. Lalu sejarah baru, timnas Indonesia U23 itu lolos ke 8 besar guys. Dan sejarah baru lagi, timnas Indonesia Piala Asia U23 itu lolos ke 4 besar. Dan beberapa sejarah lainnya. Jadi kesimpulannya adalah walaupun kita gagal masuk Olimpiade, tapi percaya guys, ini sejarah buat kita. Kita terbaik nomor 4 di Asia saat ini. Semua itu berkat Sintayong guys, dan tentunya Pak Erick Thohir beserta jajaran. Timnas Indonesia kita bisa melangkah sejauh ini dan membuat sejarah-sejarah baru.
Sekali lagi terima kasih buat Coach Sintayong. Jangan menangis Coach, karena Coach udah membawa timnas Indonesia sejauh ini dan punya banyak prestasi serta sejarah baru. Saya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kepada Tim Nasional Indonesia U23, saya yakin saudara-saudara akan terus semangat, akan berjuang terus dalam pertandingan yang akan datang, memberi yang terbaik. Saya percaya saudara-saudara akan berbuat yang terbaik yang bisa saudara buat. Yakinlah kalau di dalam hatimu Anda ingin memberi yang terbaik, insya Allah saudara akan berhasil. Jangan pernah ciut, jangan pernah turun semangat. Kalau saudara belum berhasil, bangkit, berbuat yang terbaik, kerahkan yang terbaik. Buatlah bangsa Indonesia bangga. Terima kasih semangatmu, terima kasih perjuanganmu. Presiden FIFA Gianni Infantino secara khusus mengupload timnas Indonesia. Dia mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah sebuah tim yang sangat membanggakan, sudah berada di jalur yang benar. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harusnya selalu bangga dan terus mendukung apapun yang terjadi. Karena memang tim ini sudah berada di track yang begitu benar di bawah asuhan Sintayong dan di bawah pengurusan PSSI yang sekarang ini. Jika seandainya kita hanya mendukung timnas ketika mereka menang dan menghujat ketika mereka kalah, apa bedanya kita dengan fans-fans FOMO yang sekarang sedang bertebaran? Untuk case Marcelino, sebagai fans kita seharusnya juga memahami bahwa anak ini tuh masih berusia 19 tahun. Kita jangan selalu membandingkan anak usia 19 tahun ini dengan pemain yang sudah profesional, bukan pemain profesional, tapi pemain yang sudah matang berusia 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun. Dia itu anak yang sedang berkembang, masih terus growth untuk meningkatkan decision makingnya, meningkatkan passingnya, meningkatkan body balance-nya, kolektivitasnya itu masih bisa terus diasah. Jadi janganlah kita menghujat berlebihan. Kayaknya dari hujatan-hujatan kemarin setelah laga perebutan juara 3 melawan Irak, kan Marcelino dapat banyak hujatan ya. Terlihat di pertandingan tadi melawan Guinea, dia jadi agak ragu-ragu dalam, entah itu dalam megang bola, dalam mengoper bola. Nggak seperti Marcelino biasanya. Mungkin bisa jadi karena faktor cedera. Karena Sintayong kan juga mengatakan bahwa Marcelino ini ototnya sedang nggak beres, tapi dia terus berusaha untuk bisa tampil semaksimal mungkin. Kita sebagai fans dukung terus lah, jangan hujat segala macam. Semifinal kemarin itu udah sesuatu yang luar biasa. Timnas Indonesia resmi gagal melaju ke Olimpiade Paris setelah menelan kekalahan 1-0 dari Timnas Guinea U23. Dalam laga ini, sebenarnya Timnas Indonesia udah berjuang sangat keras cuy. Bahkan Witan sebagai kapten, kepalanya harus diperban karena benturan keras dengan pemain Timnas Guinea. Dan satu hal yang menurut gua penting di sini, kemenangan Timnas Guinea berasal dari kesalahan-kesalahan dari Timnas Indonesia sendiri selama 90 menit pertandingan. Hanya beberapa peluang menurut gua yang murni hasil build up dari Timnas Guinea. Selebihnya serangan Timnas Guinea hanya berasal dari kesalahan-kesalahan Timnas Indonesia sendiri dan juga keberpihakan wasit. Wasit di sini juga menurut gua sangat tidak adil cuy. Kinerja wasit sangat minus dengan lebih menguntungkan Timnas Guinea di setiap momennya. Tapi terlepas dari itu semua, terima kasih untuk skuad Garuda yang udah berjuang sampai titik tertinggi ini. Ini bukan target kita, maka dari itu kita akan coba lagi untuk lolos ke Olimpiade di tahun 2028. Sirna sudah harapan Timnas Indonesia untuk main di Olimpiade Paris 2024. Ya, Timnas Indonesia harus kalah 0-1 dari Guinea U23 di babak playoff Olimpiade. Timnas U23 sebenarnya main cukup bagus, khususnya di babak kedua. Cuman kurang beruntung aja sob. Sempat dihukum penalti 2 kali, tapi hanya 1 penalti yang mampu membobol gawang Hernando Ari. Pertandingan ini juga ditonton langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Apapun hasilnya, ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Timnas Indonesia sob. Mungkin belum rezekinya aja kita main di Olimpiade tahun ini. Dan menurutku, man of the match di pertandingan ini adalah kapten kita, Witan Sulaiman. Kalau menurut kalian siapa nih man of the match di pertandingan ini? Coba. Witan. Kok bisa cuma 2 orang di belakang loh, heran gue. Kok nggak 3 atau 4? Kita udah belajar lawan Korea. Kok ini cuma 2 yang ditinggalin?
Nggak bisa dilihat replaynya. Iya, kok nggak belajar dari lawan Korea? Corner kick taruh 3 orang minimal, 4 orang kalau gue. Padahal mereka berempat juga loh masuknya, 3, 4. Aduh ampun dah. Semoga ditahan sama Hernando. Ini mau Riba yang cetak gol. Sedih. Justin, lihat ya. Ternyata gue harus bikin video lanjutan tentang berita ini. Oke. Jadi selain di-announce bahwa pertandingannya dilaksanakan secara tertutup, beredar kabar dan disalahartikan bahwa pertandingannya juga nggak bakal disiarkan. Nah, loh. Tapi tadi gue ubek-ubek informasi dan ada beberapa perkembangan tentang kenapa alasan FIFA menutup pertandingan ini. Jadi cuma bisa dilakukan secara tertutup tuh alasannya selain security reason tuh apa aja. Nah, gue jabarin ya. Alasan pertama adalah Clairefontaine ini adalah private property, jadi tempat training centernya timnas Prancis. Ada banyak Timnas sekali Prancis. pemain-pemain junior Prancis yang berlatih, belajar dan juga tinggal di area Clairefontaine ini. Itu karena FIFA melihat euforia, antusiasme dari para supporter kedua tim. Apalagi Clairefontaine ini berada di pinggir Paris gitu kan, jadi kayak agak sepi, terus banyak. Sebentar. Kalau dia sudah tahu tempat untuk bermain untuk timnas Indonesia dengan Guinea itu di tempat latihan, kenapa tidak diletak di stadion bermain? Bolehlah, bisalah untuk supporter Guinea datang, supporter Indonesia datang. Kenapa mahu diletaknya di tempat lapangan latihan Perancis? Saya pun tidak boleh fikir juga kenapa dia buat begitu ya. Juga diaspora di sana, apalagi tahu kan ultras timnas itu banyak sekali. Tiap waktu AFC aja tuh kayak sold out, penuh selalu. Ditakutkan ya pasti mengganggu kenyamanan dari para pemain-pemain yang tinggal di sana. Tiganya yang mungkin menyerempet ke politik sedikit karena kan negara Gini dan Indonesia itu mayoritasnya Islam, terus masih ada tensi antara Israel Palestina. Takutnya tuh mereka bakalan protes juga itu. Jadi tahu kan Prancis tuh mengedukung siapa? Ya, kalau ini saya setuju. Kalau kenapa mereka bermain di tanpa penonton. Ini saya setuju pendapat Mbak ni. Baru ini di situ tuh ada demo gitu tentang Palestina, dukung Palestina. Jadi wajar kalau misalnya dari tuan rumah sendiri minta aturan seperti itu. Sebagai supporter ya cuman bisa dukung aja gitu dalam doa. Oke? Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, walaupun kita sudah tahu timnas Indonesia sudah terkandas untuk ke Olimpik Paris 2024 setelah tumbang dengan Guinea 0-1, setelah Guinea dihadiahkan penalti oleh wasit asal Perancis yang bernama Francois Letequier. Kalau salah, maafkan saya sebutannya guys ya. Walaupun sudah kalah dengan Guinea dan hampir lolos ke Olimpik, tetapi kita semua dan terutamanya rakyat Indonesia semua sangat bangga dengan timnas Indonesia U23 telah mencipta sejarah di bawah pimpinan Pak Erik dan dilatih oleh Sintayong. Dan kita lihat timnas U23 pertama kali ke Piala Asia dan langsung melaju ke semifinal ataupun 4 besar dan menempatkan timnas Indonesia yang keempat terhebat di Asia untuk U23. Jadi guys, dengan usainya perlawanan Indonesia dengan Guinea itu, maka episod untuk Piala Asia U23 harus kita lupakan ya. Harus lupakan. Paling penting adalah untuk timnas Indonesia kembali fokus pada tim senior semula untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti ya. Dan pada 6 Juni kita lihat Indonesia akan bertemu dengan Iraq, dan selepas perlawanan itu Indonesia akan bertemu pula dengan Filipina. Dan apa yang saya lihat dari perlawanan kualifikasi Pildun 2026 itu, kita lihat timnas Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Dan kita lihat juga guys, apa yang dilakukan oleh Sintayong untuk timnas Indonesia itu memang boleh kita banggakan kerana Indonesia dapat lolos sampai ke 4 besar
iaitu Piala Asia U23. Jadi guys, tahniah kepada Timnas U23 kerana membuat kita semua di ASEAN rasa bangga dengan anda semua. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.